Maka saya akan menggantikan untuk membuka teknik kepenulisan puisi pada siang hari ini. Dan berhubung pembina kita sudah berada di tengah-tengah kita, maka langsung saja saya serahkan kepada yang bertugas. Kita mulai pembinaan rutin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adik anggota klub jurnalistik yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang ini kita bisa menghadiri kegiatan rutin pembinaan yang hari ini minggu ke-3 sepertinya pembinaan dari resensi, cerpen dan puisi sekarang. Semua itu berkat ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tetap sebagai umat dari beliau yang merasa berhutang budi kepada beliau, sehingga kita perlu selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, puisi pengantar ya sebelum ke teknik penulisannya ya. 2 bulan yang lalu saya mengikuti sayembara penulisan puisi yang diselenggarakan oleh sastrawan yang bergabung di dalam komunitas Jawa Tengah. Waktu itu ada seorang sastrawan Kudus yang meninggal. Sastrawan itu bernama Jumari. Nah, kemudian para panitianya atau para sastrawan yang ada di Jawa Tengah itu yang dikomandoi oleh Sosiawan Lia, dan juga ada di situ Jimat Kalimasada, ini sastrawan Jawa Tengah, untuk menghimpun karya sastra dalam bentuk puisi yang dikirim oleh sastrawan secara nasional. Himpunan bukunya kemudian ini diberi judul Tembang Puisi Jumari, Tembang Puisi bagi Jumari. Ini memang berisi puisi-puisi melankolis, puisi-puisi kehilangan, karena isi yang ada itu bela sungkawa terhadap meninggalnya sastrawan Kudus ini. Di horizon sering muncul ini karya sastranya. Dan alhamdulillah saya mengikuti juga menulis 5 nas judul puisi ya, namun yang dipilih hanya 2. Tapi alhamdulillah bersyukur juga saya karena puisi saya di sini ternyata menyatu dengan sastrawan pujaan saya sejak saya mondok di Anokoya ini. Beliau adalah D. Zawawi Imron atau Pak D. Pak D juga ternyata mengirimkan naskahnya dan terhimpun di sini. Ada di sini. Ini kebahagiaan tersendiri bagi saya. Karena dulu waktu di pondok berkeinginan sekali bagaimana caranya suatu saat puisi saya bersanding dalam satu buku dengan Pak J. Ternyata alhamdulillah melalui Tembang Puisi bagi Jumari ini yang dipilih dari berbagai sastrawan nasional dan dihimpun dalam satu buku, puisi saya bisa kalian baca di sini, ada di sini, menyatu dengan karya-karya puisi nasional. Tapi saya bukan sastrawan loh ya, saya lebih enak disebut penulis begitu, karena memang
kemampuan sastra saya masih dangkal istilahnya ya, masih ringkih, masih kurus. Bersatunya dengan Bapak D. Zawi Imron ini hanya takdir saja. Mungkin doa saya dulu, ya Allah, mudah-mudahan saya di suatu saat karya saya bisa menyatu dengan karya beliau. Mungkin itu, sehingga ada momen wafatnya sang sastrawan kudus dan disatukan dalam satu buku ini. Nanti bisa kalian baca karya-karya beliau ini. Ini rata-rata penulis nasional, seperti di sini ada Maman S. Mahayana, Mukti Sutarman, dan juga Susan Lea terhimpun dalam satu buku yang luar biasa di sini. Itu mengawali diskusi kita tentang penulisan puisi. Bagaimana menulis puisi itu yang baik, sehingga nanti kalau kalian mengikuti sayembara baik secara nasional atau daerah ya, sejarah Sumeneb atau regional Jawa Timur, kalian bisa terhimpun dan tidak ditolak oleh kurator atau pemilah naskah. Itu namanya kurator. Orangnya kurator, kegiatannya kurasi itu. Dikurasi ini masih, karena yang mengirimkan itu banyak ratusan, yang dipilih mungkin hanya sekitar 100 orang. Dan ini yang kebahagiaan tersendiri bagi saya. Lah, ini pengalaman saya, bagaimana agar kalian bisa menyerap. Mari kita mulai diskusi ini tentang pengertian puisi. Ini sudah, kalau pengertiannya sudah ya, di bahasa Indonesia sejak dulu di tingkat paling rendah mungkin di sekolah dasar, dilanjutkan di sekolah menengah pertama sampai saat ini sekolah menengah atas. Tentang puisi itu sudah biasa pengertiannya, jadi tidak bisa diulang lagi. Intinya kata-kata yang tersusun secara indah, yaitu saja. Jadi mustahil dalam suatu puisi bahasanya sarkastis, walaupun misalkan ya temanya itu mengkritik kebijakan pemerintah. Seperti misalkan saya juga terhimpun dalam puisi yang dirilis oleh sastrawan Surakarta. Puisinya itu bertema korupsi di corona. Warna sampulnya merah kan, pernah dibaca oleh Olive ya. Olive ada, pernah dibaca dan diresensi. Setelah suruh tulis ke Olive untuk dikirimkan ke media, biar dimuat di media tertentu, entah itu ya Radar Madura, entah itu Harian Birawa dan sebagainya. Nanti kalau sudah selesai ya Liv ya, belum ya, sudah diketik ya. Itu himpunan tentang tema korupsi. Tema korupsi kan mestinya disampaikan dengan bahasa sarkastis, bahasa misuh dalam bahasa Jawa, pesoan. Tapi karena sastra, misuh atau sarkastis itu tidak begitu nampak, walaupun kita benci sekali kepada korupsi. Di situ juga terhimpun puisi saya di PMK 8. Ada 8 seri buku itu sudah. Di 2021 itu seri yang ke-8. Jadi saya ngikuti dulu PMK 4. Kemudian PMK 5 itu untuk guru, PMK 6 untuk siswa se-Indonesia. PMK 7 itu kembali untuk guru kayaknya, baru ke-8 untuk umum, untuk orang-orang yang bisa mengkritisi sesuatu terkait dengan korupsi. Itu baru September terbit kemarin. Kalau ini Oktober, lebih baru lagi kalau ini. Nah, puisi adalah sesuatu yang memang beda dari karya tulis lainnya. Apa perbedaannya? Kalau opini itu pemikiran murni, pendapat murni, atau sesuatu yang terkait dengan keilmiahan dari tema yang diangkat, puisi itu bisa jauh dari keilmiahan. Jadi tak bersifat ilmiah modelnya, karena puisi itu fiktif, sastra. Sederajat dengan cerpen atau novel, sastra. Tapi dibandingkan dengan kakaknya atau saudaranya, dibandingkan dengan novel atau cerpen, puisi lebih khas. Ini yang kadang kita
menganggap puisi itu mudah, padahal kalau ditelusuri puisi lebih sulit dari cerpen dan novel. Cerpen dan novel itu lebih ke karya tulis yang digunakan secara prosais ya, prosa, paragraf per paragraf. Ada pemikiran-pemikiran yang berkelindan seperti itu, hampir sama dengan opini lah, pakai paragraf juga. Coba bedanya dengan opini, cerpen dan novel ada dialognya. Puisi itu khas tersendiri, pemadatan dari karya sastra yang ada dari cerpen dan novel dipadatkan sedemikian rupa sehingga dalam satu lembar puisi kalau ditulis dengan menggunakan cara novel atau cerpen mungkin berlembar-lembar jadinya. Ini khas yang luar biasa dari puisi, dari karya sastra yang bentuk puisi. Di bangku sekolah kalian juga diajari tentang macam-macam puisi ya. Ada yang puisi lama, misalkan saya unduh tadi di laman www.gramedia.com di sini. Misalkan pantun ya, pantun yang sudah kalian biasa menulis mungkin, yang sampiran dan isi itu kan bentuknya AB, ada syair ya, yang mungkin AA, BB itu, atau CC, DD itu syair, itu lama. Ada juga talibun itu juga bentuk karya sastra puisi lama, terdiri dari sampiran dan isi yang lebih dari 4 dan jumlahnya selalu genap seperti 6, 8, 10 dan 12 selalu genap, itu talibun. Kemudian gurindam itu termasuk puisi lama tapi lebih modern ketimbang pantun atau syair, lebih modern. Contoh gurindam yang terkenal di Indonesia itu yang diciptakan oleh Raja Ali Haji dari Kesultanan Penyengat di Riau. Itu biasanya AA dan baris pertama berisikan sebab, sedangkan baris yang kedua berisikan akibat. Itu macam-macam puisi. Sekarang kita tidak ke macam-macamnya itu, tapi kita fokus menulis puisi modern, puisi tanpa ikatan apa-apa, tidak seperti pantun, tidak seperti syair atau gurindam atau talibun, tidak. Tapi memang hasil eksplorasi kekuatan kita dalam sastra puisi. Tak terikat. Ingat, puisi modern tidak terikat kepada ikatan-ikatan pembaitan. Jadi artinya kena umpamana kotuk A semua, bait pertama, B semua, atau mate ke huruf vokal I semua, tidaklah kalau modern itu. Pendobraknya itu angkatan 45, yaitu Khairil Anwar. Jadi sastra modern yang betul-betul modern memasuki abad 20 itu didobrak dan dieksplor oleh sastrawan yang asalnya dari Sumatera, yaitu Khairil Anwar. Saya sempat punya himpunan antologi beliau ya, seperti kerikil tajam terhimpun dalam satu buku itu. Kemudian terhempas dan terbuang, ada buku berjudul seperti itu. Bahkan satu judulnya mulai dari SD saya hafal, yang berjudul Aku itu. Aku. Pernah dengar puisi Khairil Anwar judulnya Aku? Ya, Ada yang hafal? enggak. Oh iya, tak apa. Itu modern. Jadi jatuhnya huruf terakhir sudah bukan permasalahan. Ketibaan kalian jangan menyusun puisi yang seakan-akan harus jatuh umpamanya huruf terakhir M, huruf baris kedua M, ada huruf M ya. Baris ketiga harus M boleh ya, jadi puisi untuk menyelaraskan kata puisi, membah tak nemu. Nah, puisi modern tidak seperti itu sudah.
tidak terikat kepada pembaitan akhir ya. Tidak terikat. Ini yang harus kalian catat. Nah, sebelum kalian menulis puisi, tentu saja saya bawa kalian kepada unsur-unsur yang ada di puisi itu. Ada dua unsur umum, yaitu unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Dalam puisi ada dua garis besar yang sering diulang-ulang oleh guru bahasa Indonesia dari SD mungkin, MTS sampai ke setia. Intrinsik dan ekstrinsik. Apa intrinsik? Tulis dulu, Maleta Klapain boleh. Dikutip dari laman gramedia.com ya, dikutip bebas, tadi saya ngutip. Unsur intrinsik itu antara lain diksi, permajasan, yang kedua ya, majas. Kemudian yang ketiga bunyi, yang keempat rima, yang kelima ritme, yang keenam tema, yang ketujuh imajinasi, dan yang kedelapan tipografi. Itu yang intrinsik. Kemudian yang ekstrinsik. Yang ekstrinsik yang kedua sekarang ya. Yang ekstrinsik itu satu, aspek historis. Ekstrinsiknya aspek historis. Yang kedua aspek psikologis. Yang ketiga aspek filsafat. Yang keempat aspek religius. Yang kelima aspek biografi. Yang keenam aspek nilai. Dan yang ketujuh aspek kemasyarakatan atau sosial budaya. Tuh, saya akan jelaskan satu persatu dari ekstrinsik sampai ke intrinsik. Mari kita mulai dari ekstrinsik. Diksi, kita mulai dari diksi. Intrinsik. Ya, kita mulai dari yang intrinsik ya. Pertama adalah ya diksi ya. Apa diksi? Berdesengar teh arti kata diksi kena kita penjelaskan dalam istilah-istilahnya ban Makleta, terutama pemula kelas 10 kota pemula atau kelas 12 ki ya. Apa? Pilihan kata. Oke, mari kita artikan. Diksi adalah pilihan kata dan gaya seorang penulis dalam menerapkan gagasan atau ide. Dalam menerapkan gagasan atau ide. Tapi sederhananya, diksi itu pemilihan kata agar susunan kalimat yang kita bikin dalam sebuah bait selaras. Selaras dengan apa? Dengan tema, dengan isi, dengan amanah, atau dengan unsur-unsur lainnya. Selaras, seimbang. Itu diksi. Jadi pemilihan kata gitu ya. Pemilihan kata, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, majas. Atau bahasa lainnya adalah majas itu apa? Perumpamaan, mantap. Majas itu perumpamaan. Atau bahasa lainnya bahasa figuratif. Figuratif itu bahasa yang bukan sebenarnya, mempunyai makna tertentu. Makanya majas bentuknya apa? Bermajas metafora,
benda majas personifikasi, benda majas hiperbola, benda majas litotes. Terserah Anda menggunakan hiperbola apa berlebih-lebihan. Misalkan engkau bagaikan rembulan, tak bisa aja. Kayak hanya di puisi yang bisa itu. Berlebih-lebihan itu. Orang yang kocak rembulan, mukanya bundar ibarat bidadari. Bidadari ini apa bidadari? Jadi kita mati, kita dapat surga. Ya berlebih-lebihan, tapi apakah dilarang? Ya dibolehkan dalam puisi. Ingat, hanya dalam puisi. Ya. Metafora. Benda mati seakan-akan hidup. Nyior itu melambaikan hasratnya kepadaku. Melambai itu bukan nyior, bukan ranting-ranting itu. Pasti melambai, hakikatnya itu tangan. Itu arti biasanya, tapi ini kiasan. Dibolehkan dalam puisi dan sebagainya. Majas ya. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi yang kamu catat? Bunyi itu hanya tatkala dibaca. Jadi tak bisa pun dalam tulisan ki. Tapi unsur intrinsik itu hanya ditunjukkan tatkala bisa dibaca. Misalkan dari karya saya baca ya. Tapi mengkuning ibuku, tak ada mengkuning tulisan ki, tak bisa diketahui. Tapi tatkala dibaca maka seperti ini. Saya baca ya. Tamasya Jumari ke Madura. Tidak, aku tak pernah jabat tangan, apalagi bincang syahdu dengannya. Perihal Madura dan madu alamnya yang terasa di angan saja. Tidak, aku memang tak kenal Allah yarham Jumari. Baik di senda angin senja dan di pagi hari, ataupun di tengah terik mentari dan surupnya dengan buntalan puisi dibahas misalnya. Tidak, aku tak pernah chat pribadi ke WA-nya, apalagi main teleponan seperti remaja jatuh cinta. Hanya saja ia penyair PMK sama sepertiku, itu saja. Namun ia tamasya ke tanah gersanku ini, tamasya dalam roh bersama buhul-buhul puisi yang selalu ia tulis tanpa henti di sepanjang hidupnya, hingga aku lena di bawah bayangan sosok kaliamat yang suci dan menghampiriku untuk terus bernoktah dengan tinta dan inspirasi. Ya, Jumari boleh hilang dari fana dunia, namun abadi dalam ingatan para penyair PMK, sebab ia tetap bagian utuh generasi nurani ini. Gulu-gulu 4 Juli 2021. Apa bunyinya? Tekanan yang saya hasratkan kepada pembaca. Orang lain tak mungkin pada membunyikan riak, cara baca. Tak mungkin. Tetapi bunyi itu lagak penyair dalam mengungkap metafor dari sebuah kalimat. Itu bunyi. Itu termasuk intrinsik. Ya. Yang keempat sekarang adalah rima. Apa rima? Bunyi? Boleh. Bunyi nada. Ya. Artinya adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan menimbulkan efek keindahan. Tadi kata yang saya ulang, kata apa? Tidak. Berapa kali sampai? Tahu lupa. Telur kali. Tidak. Jadi itu rima. Tekanan-tekanan itu yang kemudian terkala dibaca menimbulkan efek bunyi yang menggetarkan pendengar. Itu ya.
Itu apa namanya, rima. Berikutnya 5 adalah ritme. Ritme dalam puisi mengacu pada dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa membosankan atau monoton. Jadi ritme itu mengacu kepada dinamika suara tatkala disyairkan. Jadi anggok lengon roa. Iya, itu ritme. Anggap namun musik itu nadanya ya. Nadanya musik itu ritme dalam puisi. Nadanya roa. Sol mi fa solnya roa kan ya. Erwana ya. Iya. Terus kemudian yang keenam, tema. Ya rian yang kok ban. Tema ria, tema tentang kematian. Tema ria. Tema tembang puisi bagi Jumari, kematian Jumari. Sastrawan Kudus. Betul. Mari gila jelas lagi terlambat ban. Area tema kematian. Karena bahan remaja, tema yang terbanyak biasanya cinta. Ya. Di samping cerpen, ya, engkau mohon kebaya ya. Saya kelas tong 2 oleh, kelas 2 terlok, kelas telok lemak judul kebaya. Ayo, jangan putus semangat, jangan patah arang. Kuasai bahasa-bahasa ungkapannya. Sejadi metafor tertentu sehingga kamu tatkala nulis punya tekanan tertentu dalam tulisan kamu. Itu yang keenam ya. Ada ritme, tema. Terus yang kemudian 7 imajinasi. Mohon dia bandakun ngerti imajinasi artinya apa. Masuk ke rukun menghayal. Tapi benih menghayal meloloh. Menghayal itu kalau diartikan lebih banyak ke negatif kalau menghayal. Kalau imajinasi itu bermuatan positif. Hayalan jelas, fantasi jelas, fiktif akal pikiran kita jelas secara fiktif, tapi muatannya itu ke hal-hal yang bisa dipraktikkan secara baik. Apa? Misalkan tentang cinta. Cinta dalam imajinasi kamu bersanding dengan sang pangeran. Walaupun kemudian pangeran kamu itu kenyataannya Bopeng ya, pangeran Bopeng. Ada gambar puisi judulnya Pangeran Bopeng tentang cinta. Dalam hayalan kamu dia betul Bopeng, laki-laki Bopeng. Namun hatinya sungguh tidak bisa ditukar dengan laki-laki yang dari Korea Selatan misalkan gitu. Jadi hayalan tetap ke hal-hal yang baik. Bersanding itu pun nggak sih kan menghayal nih. Iya. Masa mau bersanding saat ini kan tak mungkin. Cuma imajinasi kita berangkat sampai ke persandingan tentang tema cinta. Terus kemudian yang terakhir imajinasi adalah setelah itu apa? Tipografi. Tipografi itu tulis bentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan baris. Topografi itu susunan puisi yang ditulis dari awal baris. Awal baris kan jelas puisi bakul toles ning kacer ya, kiri dari halaman buku sampai berakhir di kanan. Itu tipografi bentuknya, tapi banyak macamnya. Puisi modern ini banyak macamnya. Ada yang tipografinya pohon. Ingat ya? Ketika nulis puisi akati pohon. Dedina pas kemudian mulai dina boleh pelancangan petoni, pelancangan boleh dina, pelancangan, terus pelancangan boleh petoni, terus pada barisnya tas, terus hubungan papan hari.
seakan-akan pohon. Apakah salah? Tidak, puisi modern tidak pernah salah. Bodoh, puisi tipografinya gunung. Terus ada lagi tipografi yang piramid. Ada yang piramid kecil dulu, bina terus jentajah terus ada piramid nyongsang. Nyatasnya ada. Dibolehkan dalam puisi modern. Tidak akan salah. Terserah. Tapi lumrahnya puisi-puisi sastrawan nasional tidak jelimet dalam memilah tipografi. Semuanya apapun karya. Tidak ada yang seperti pohon. Ada. Biasa. Itulah puisi yang ditinjau dari unsur pertama, intrinsik ya. Kemudian sekarang yang ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah, tulis dulu, unsur yang berada di luar dari puisi. Unsur yang berada di luar dari puisi, di ekstra puisi maksudnya, di bagian puisi anak-anak ya, tapi ini luarnya ya. Dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Jadi saya kocak eksternal atau ekstrinsik puisi, benih bagian tulisan puisi lah. Tapi bagian luar puisi, tapi mempengaruhi kehadiran puisi atau menghadiri bentuk-bentuk puisi sebagai karya seni atau sebagai karya sastra. Paham pengertiannya ya? Itu yang aspek kedua. Aspek ekstrinsik. Kemudian bagian-bagian ekstrinsik itu satu aspek historis, ya kan? Aspek historis. Apa ini maksud aspek historis? Adalah aspek yang mengacu pada unsur-unsur sejarah atau cerita, baik masa lalu ataupun lainnya, atau gagasan yang terkandung di dalam puisi di mana gagasan itu ada kaitannya dengan sejarah. Jadi aspek historis itu aspek ekstrinsik yang mempengaruhi puisi. Misalkan ya, kamu mau menulis tentang tema kepahlawanan, ya kan? Tema kepahlawanan. Temanya kamu beri judul Soekarno, umpamana ngelak Soekarno langsung, judulnya Soekarno, temanya kepahlawanan. Tidak boleh tidak, kamu harus membaca buku-buku sejarah sebagai faktor ekstrinsik. Tak bisa buta baca buku sejarah. Oleh dimana tentang Soekarno marah. Atau minimal ngabas film Soekarno. Atau minimal nomor 2 ngidin cerita orang tentang Soekarno. Bedes Odi kajian Soekarno sampai setia, Lombok mulai tahun 45 sampai setia ternyata ki Odi temu. Umpama. Maka diwawancarai. Itu faktor ekstrinsik pertama. Faktor sejarah. Paham ya? Ya. Ya. Itu umpamanya tentang sejarah. Ya. Terus faktor berikutnya adalah psikologis. Apa psikologis itu? Mengacu kepada kejiwaan pengarang dalam membuat puisi. Ingat Pak Membelinya. Pak Membelinya cenderung kepada puisi yang mengangkat tema-tema sosial budaya agama, terutama kemiskinan atau ketidakadilan. Makanya saya bergabung ke PMK, puisi menolak korupsi, PMK.
Karena di dalamnya itu pemberontakan kita melalui seni dan sastra terhadap fenomena korupsi yang akut di negeri ini. Kalau tidak dilawan dari seorang seniman atau sastrawan, berembang kan nggak apa. Minimal kita bisa menyuarakan menyuarakan tentang penolakan korupsi itu melalui karya sastra. Tatkala karya itu dibaca oleh mereka yang bergiat dalam hal kekuasaan, mungkin menyentuh perasaannya. Minimal juga sebagai penyembuh lah dari tindakan-tindakan koruptif yang mereka lakukan. Tak baca, ya sudah, tak ngefek berarti. Tapi insya Allah PMK itu karena beda roadshow, udah pembacaan keliling sampai ke kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia, di mana setiap roadshow menghadirkan bupati, menghadirkan dewan, menghadirkan para tokoh. Insya Allah apa yang dibanyakan dalam buku itu bisa nyentuh. Itu faktor yang kedua. Itu faktor kejiwaan. Faktor kejiwaan pengarang. Timun Baan terserah. Kok jiwa saya lebih senang kepada terserah Baan. Tak dipaksakan. Faktor psikologis ya, tak bisa dipaksakan. Kemudian yang ketiga, faktor filsafat atau faktor yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Guna faktor filsafat ya berkaitan erat dengan religius atau keagamaan. Faktor filsafat. Artinya faktor ekstensif yang ketiga ya. Keempat ya. Yang ketiga yang filsafat itu berkaitan erat dengan nanti faktor religius atau faktor kejiwaan seseorang. Itu filsafat artinya kebijaksanaan. Tibaan ngarang puisi pasti dipenuhi oleh unsur-unsur itu, eksternal itu, tentang kebijaksanaan, tentang nilai-nilai yang baik. Itu. Kemudian faktor keempat adalah religius atau keagamaan. Faktor agama. Apa faktor agama? Adalah faktor nilai-nilai yang difirmankan Tuhan kepada para nabi. Itu faktor agama. Itu menjadi sumber ekstrinsik puisi. Jangan apa itu. Pesantren memang dilingkupi oleh agama kan? Maka puisinya mesti kandungannya banyak mengandung masalah-masalah keagamaan itu terkait dengan pola hidup pesantren, terkait dengan aktivitas pesantren, pengajian dan sebagainya di pondok-pondok masing-masing. Itu religius. Kemudian faktor yang kelima, aspek biografi, yaitu faktor yang ditimbulkan dari latar belakang atau riwayat hidup dari penyair atau pengarang puisi atau pencipta puisi. Itu biografi. Bio itu hidup, grafis gambarannya sang pengarang. Dia pada berkejiwaan. Yang kejiwaan itu lebih mementingkan kepada batin ya. Kalau biografi mementingkan kepada aspek pengarang dalam ranah sosial, tingkah laku, norma dan budayanya. Itu ya. Terus kemudian yang keenam, aspek nilai. Yang keenam apa? Nilai ya. Nilai itu norma, pada kebijaksanaan religius, pada filsafat, pada istilah. Nilai artinya nilai-nilai sosial yang ada, nilai-nilai budaya yang ada di tengah masyarakat itu sendiri menentukan isi atau bentuk puisi yang kamu tulis. Tapi kudu nilainya nih puisi kita, bukan hambar, bukan tanpa nilai. Tapi tanpa nilai kan pas tak lebur esena apa itu maksudnya. Kemudian terakhir aspek Sosial budaya. kemasyarakatan atau sosial budaya, termasuk juga aspek politik juga sebagai eksternal itu ekstrinsik.
bermakna politik Indonesia saat ini, gonjang-ganjingnya kekuasaan antara pro Jokowi dan kontra Jokowi, bikin pusing kepala. Itu bisa mempengaruhi bentuk puisi Mbak ya. Tapi Mbak biasa tak sampai ke masalah itu, paling aspek kemasyarakatan Mbak dunia remaja. Ketujuh yaitu aspek kemasyarakatan. Sekarang mari kita buat puisi. Mbak beri tugas Bingko kita sebenarnya setia dari cara-cara puisi kemarin. Mbak beri tugas Bingko nengi pondok masing-masing. Berapa kena punya apa kena punya temanya priaki bantu tema keagamaan, tema pendidikan, tema apa di banyak apa. Tapi cara membuat puisi sekarang kita praktiknya sekarang ya. Tentukan temanya apa dulu. Mulai wajah-wajah sendu selesai yang suaranya mulai kelihatan, tertentu dan sebagainya kelihatan. Tertentu ngantuk, mulai ya. Terus pertama tentukan tema atau judul. Tentukan tema atau judul ya. Dua, tentukan kata kunci. Kata kunci yang akan kamu letakkan di dalam bait-bait. Kata kunci apa sih mau letakkan itu? Tentu aja judul kebaik atau tema kebaik apa tema nak? Setibaan pas nyari kata-kata yang mau letakkan. Nyari kada ping. Jak tulis neng perbaikan dulu. Himpun dulu neng kertas itu. Ada di kuasa sahabat deki karena tema keagamaan di kuasa sahabat kata Islam. Ada deki sahabat kata-kata tentang kerukunan. Kata sahabat deki indeks kata-kata itu. Kemudian setelah kamu mencari kata-kata kunci ya, kata-kata kunci itu, maka yang ketiga tentukan diksi. Diksi. Apa adalah diksi? Kata. Tentu lagi diksinya. Tentu lagi diksi. Apa bang ngakui pola abang se konvensional bang? Ngakui pola-pola seki bedak di pada kapi umpamana. Walaupun puisi kamu modern, atau memang sudah menghilangkan pola-pola itu terserah. Itu. Kemudian yang keempat, jangan lupa rima. Rimanya juga jangan sampai lupa. Rima di dalam tulisan kamu itu. Rimare berguna tatkala dibaca karena nada, lebur itu nadanya puisi. Kalau rimanya bagus itu. Kemudian yang ke berapa? Keempat, ada 5 buat bait. Ada aja sampai kelero, pembaitan, banyak macam. Dalam puisi ada puisi yang terdiri 2 bait, tapi jarang yang satu tidak ada 2 bait. Ada yang 3 bait, ya, ada yang 3 bait, ada yang 4 bait, 5, 6, 7 sampai 8. Ada yang campuran dari ke-8-nya. Jadi bahan yang setong kertas akan bait pertama beda 4 baris, ya. Terus bait kedua ada 3 baris, bait ketiga ada 8 baris, terserah. Jangan disatukan penuh dalam puisi ya. Jangan sampai apa nyaman. Dari judul sampai akhir pada jeda nare bait bang, sejak bait. Dena. Pasti berbait kan nih. Tulisan mereka ya, sastra nasional ya. Jangan sampai lumpuh. Dari ya karena gengat ada aman. Hari campuran 8, 2, 4, 2, 6 campuran itu dibolehkan dalam puisi modern. Itu akibat itu bang. Itu yang kelima ya. Terus kemudian yang keenam, pengembangan puisi itu sendiri.
Apa? Puisi itu dikembangkan dari pilihan kata yang kamu pilih. Yang bagian kedua adalah kembang haki. Susunlah kata itu, susunlah larik-larik puisi itu, bait-bait itu menjadi indah. Tak salah, coret boleh. Baan ternyata saya baca berulang-ulang, memang indah. Coret dengan kata. Masuk haki kata lain. Jadi kemarin Surabaya keren kan? Sangat kurang bergelombang bacanya, kurang bagus. Rimanya kurang, tak kena. Ritmenya juga kurang. Masuk boleh, coret boleh, dan ini aja dia, itu dibolehkan sekali, nak ya. Setelah kamu bisa mengembangkan puisi itu, ini praktiknya tidak pengembangan, tulisan aja lah. Maka kemudian penutup puisi. Penutup puisi itu biar bagus, biar kena kepada pembaca, harus ditutup dengan kata yang dramatis atau menusuk pembaca. Sehingga pembaca terbuai atau mungkin tercekat. Melongo. Ya, terserahlah kalau saya baca karya mereka seperti misalkan saya Fatah Yasin Nur, sastrawan dari Kalimantan Selatan. Sahabatmu telah berpulang. Mereka kata biasa. Pas yang terakhir, tapi syukurlah katamu saat kau masih hidup ada sebuah kata yang mendekati Tuhan. Ini penutup. Itu penutup puisi. Ini kalau dibaca dengan tuntayan kata yang menarik, kata-kata mendekati Tuhan itu punya mantra yang hebat, punya kekuatan magic atau sihir yang luar biasa. Terus umpamanya boleh saya ambil sastrawan nasional yang lain, Eka Budianta, Bapak Eka Budianta, sastrawan di Jakarta. Ya, terakhir yang judulnya Pramudia Bangga Padamu. Pramudia Anantatur, bangga padamu itu ke Jumari Semate. Dikata terakhir, semua sahabatmu di surga sastra Indonesia. Jadi sahabat Jumari itu ya di surga sastra, bukan di surga akhirat. Surga sastra ini kata-kata pilihan yang memang butuh perhatian. Atau kok kelihatan nih. Yang kedua, cinta dan air mata. Judulnya cinta dan air mata. Terakhir, doa terampuni dan pahala diterima yang maha rahmat. Yaitu cinta dan air mata. Air mata apa ya? Karena mengharap maka dosa diampuni. Dosa Jumari itu tebus di Allah dengan doa itu. Maka ada judul cinta dan air mata. Dosa pasti nangis kena dosa. Kata atau pilihan diksi dikotor. Jadi betul-betul bentuk sedemikian rupa sehingga terkira dibaca orang ada nilai mistis, magic di puisi itu. Inilah tahapan-tahapan puisi yang kamu praktekkan nanti. Ada berapa sedikit terakhir 7 ya? Sampai penutup itu ya. Wes lemari lah. Sebenarnya ini penjelasan lebih lanjut dari apa yang saya paparkan cara membuat puisi pada video yang lebih awal ya. Kita menulis itu ada video yang lebih awal tentang cara menulis puisi tanpa ribet, langsung bisa judulnya. Ini penjelasan yang lebih otentik yang saya ambil dari berbagai sumber, terutama dari laman gramedia.com, yaitu sebuah penerbit terkenal Indonesia yang karya-karyanya sudah tidak bisa diragukan dalam masalah sastra, baik puisi, cerpen, ataupun novel, atau bahkan buku ilmiah. Gramedia itu. Saya tutup dulu kegiatan tentang diskusi ini. Saya akan lanjutkan jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Salam. Salam seni dan budaya. Salam. Jadi pertanyaannya adalah
apa bedanya syair dan syair. Gimana ya Bapak? Waktu dan kondisi seperti apa yang cocok untuk menulis puisi? Ya biasanya puisi itu kan tidak bisa dipahami oleh pembaca karena memang yang paham arti sebuah puisi itu hanya pengarang. Nah, mungkin tanggapannya Bapak, kita sebagai pembaca puisi yang tidak paham itu harus seperti apa? Pertanyaan di Nurul dulu, saya akan jawab apa perbedaan syair dan syair gitu ya. Iya. Sebenarnya Nurul atau yang diwakili oleh Nurul tadi siapa? Ya Karimah. Sebenarnya antara syair dan syair itu ungkapan bahasa Arab. Cuma kalau syair ya itu wujud dari tulisan. Itu syair, bersyair, syair. Kalau syair itu wujud dari bacaan yang dibaca oleh seorang penyair. Jadi bacaan dibaca syair, apa yang dibaca itu syairnya, ngerti? Sama pun tak bisa dibedakan. Syairnya itu tulisan, hasil bacaan dari tulisan itu dikocak syair tatkala sudah dibaca oleh seorang penyair. Itu ya? Ya. Ya artinya antara syair dan syair ya padalah dia. Tapi wujud dengan puisi modern ya, wujud dengan puisi modern Nurul atau Karimah beda. Syair itu harus berbait AA BB, harus berbait AA BB. Kalau puisi modern tidak ada pembaitan seperti itu, tidak ada aturan yang ketat seperti itu. Itu ya? Ya. Bisa diterima? Bisa. Kemudian yang kedua dari pertanyaan siapa tadi? Saya. Iya, Pak, untuk nulis puisi itu Pak membutuhkan waktu seperti apa sih? Ini ya, waktu nulis puisi agar bagus itu untuk memanggil imajinasi kita agar timbul di mana sih tempatnya? Nah, saya ya mengacu kepada saya dalam merawat imajinasi agar timbul adalah nuansa alam yang eksotis. Pertama, nuansa alam yang eksotis seperti lebat etrona atau lain nang bisa saja etrona mano amonye genta amonye mohon suara alam bernyanyi semuanya di sana. Itu menimbulkan efek magis kan kok. Biasanya timbul keagungan, rasa keagungan di situ. Itu pertama. Kedua adalah di dini hari. Itu tempat yang luar biasa. Dini hari misalkan pukul 2, pukul 3 atau pukul 4 sampai pagi. Dini hari. Itu dini hari. Itu efeknya luar biasa kepada jiwa kita karena berdekun suara alam dia. Iya. Nok teris ya. Apa nonton? Ya burung malam, ya, burung gagak malam. Pas burung apa malam? Owak sebentar, jangkrik sebentar. Terus suara aliran air yang di siang hari tak kedengaran, di dini hari itu muncul di telinga saya. Suara. Itu suara alam. Itu menimbulkan efek ke jiwa kita sehingga saya dengan efek alam itu bisa membuat bait-bait yang sesuai dengan tema yang kita garap. Jadi dua tempat itu ya yang bisa menimbulkan efek luar biasa terhadap karya kita. Pertama, alam yang eksotis, tak milih siang pulang malam dan sebagainya. Umpamanya di pinggir pantai sepek, pasti akan menimbulkan imajinasi yang dahsyat itu. Atau khusus di dini hari pas sekalian sambil berapa jam tahajud sejak 4-6 rakaat misalkan pas mencoba buka secara luas jiwa kita untuk menangkap suara alam di alam dini hari itu ya. Insya Allah akan bangkit seperti itu. Mohon ramai tak bisa.
tibaan deki praktekkan itu. Kalau telok atau kalau dua di modul gitu. Insyaallah bisa mendudukkan atau bisa nulis puisi. Itu. Sudah teman? Bisa terima? Terakhir dari pertanyaan sang ketua. Sang ketua jurnalistik sendiri bertanya, kadang sebuah puisi tidak dimengerti oleh sang pembaca kecuali hanya sang penyair itu sendiri yang telah menyusun kalimat-kalimatnya sehingga paham apa yang disusun. Kalau puisinya absurd itu memaknai sulit, seperti karangan Sutarji Kalsumbahri yang berjudul Pot. Dulu ada Pot sekitar tahun 1990-an, judulnya Pot. Ya susun puisinya pot. Pangkal pinang Sebu Sengatos Sangang Polo. 4 pengarangnya. Iya ada pot. Absurd. Apa memaknainya tak bisa? Ya karena memang menyalahi tata bahasa. Tapi penyairnya tahu karena penyairnya itu bermaksud membuat mantra. Sehingga ketika dibaca oleh sang penyair, efeknya itu bukan pot bunga, tapi mungkin pot yang dimaksud penyairnya yang tidak bisa diungkap oleh tata bahasa, entah apa. Itu Sutarji, sastrawan nasional itu. Karya Sutarji itu. Ada seperti itu memang. Itu bagian kelas sufi, itu pengarang seperti itu kelas sufi, bukan kelas awam seperti kita ya, yang puisi seperti itu. Tapi kalau urusan puisi sulit dimengerti tapi susunnya sama seperti ini, ada bahasa yang diungkap, bisa dimaknai dengan menjadikan puisi itu sebuah paragraf. Jadi dimaknai dengan tambahan kata sendiri sampai lancang sampai tutup paragraf. Itu caranya. Bisa dimaknai dengan membuat paragraf. Apa ditambahin dengan daripada atau iya atau apalagi ada tambahin dengan, yang di puisi tidak ada itu. Karena puisi itu pemadatan kata. Itu cara yang terbaik. Kalau umpamanya ada puisi seperti Iwa Sumatupang ya yang sudah dicerna, bisa dimaknai dengan membuat paragraf pelancong tambahin. Tapi disyarah dalam tulisan Arab itu disyarah dengan bahasa sendiri. Iya. Bisa itu kita paham apa yang ditulis sastrawan. Tanpa seperti itu kita kesulitan. Betul tadi hanya sastrawan itu sendiri yang paham. Tapi bagi saya cara membaca puisi itu saya beri syarah keterangan, saya beri tambahan sehingga maksud dari sang penulis bisa saya pahami. Pernah itu saya ungkap dulu waktu pembinaan di generasi sebelumnya, waktu membedah puisi di Jawa Pos. Dulu saya ingat di sini. Saya katakan untuk membuat atau menafsirkan puisi ini kita pindah kata yang padat ini ke sebuah paragraf panjang. Yakin paragraf, ternyata paham. Asalnya bingung. Itu cara memaknai sebuah puisi yang kalau puisi itu memang sifatnya itu absurd, sulit dicerna. Perlu sekali diketahui karena puisi kadang di atas tata bahasa. Sehingga tata bahasa kita tak cukup untuk mengungkap aspirasi atau keinginan para penyair. Tak kuat, tata bahasa kita tak kuat. Makanya kadang banyak nyeleneh puisi itu hanya dimengerti oleh sang sastrawan atau penulisnya, tidak dimengerti oleh kita. Mungkin itu ya penjelasan saya. Iya. Kiranya sudah 1:30 Iya. dan saya juga belum sholat zuhur. Mulai pukul 12, 1,5 jam ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipraktikkan. Dan minggu depan puisi-puisi kalian itu kelas 3 ada 10 puisi misalkan, atau lebih umpamanya kelas 2 ada 10 atau lebih, kelas 1 ada 5 atau 10. Setorkan di sini terhimpun dengan baik sehingga menjadi antologi suatu saat.
antologi karya dari klub jurnalistik ini sendiri. Oke, seperti itu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.